Selamat datang kembali di kanal YouTube Wagonesia. Setelah sebelumnya Honda Civic Wonder SP3 masuk ke jajaran mobil keren pada era 70-an, dalam seri ini ketenarannya mulai memuncak dan menduduki posisi penting dalam video mobil paling keren di Indonesia hingga era 1990-an. Dari beberapa generasi Civic, era 90-an dan setelahnya semakin menegaskan pengaruhnya dalam lanskap permobilan segmen sedan gaya yang laris manis di kalangan muda, sehingga pesona dan juga harganya tetap bagus tak lekang usia. Nah, selain Civic, ada puluhan mobil keren lainnya yang muncul dan populer di era Krismon dan reformasi ini. Apa saja? Inilah 5 mobil yang paling keren di Indonesia di era 1990. Nomor 5, Honda Civic Estilo. Sebelum terkenal sebagai pemimpin gaya sedan sporty seperti sekarang, pada 1990-an, Honda Civic masih bagian dari proyek eksperimen Honda dalam merangkul pasar muda di banyak negara. Setelah di awal kemunculannya Civic Wonder SP3 cukup menyita perhatian, penerusnya berupa bongkar pasang tipe dengan Civic Wonder baru, Civic Nova, dan Civic Genio, yang rasanya kurang berhasil mencapai puncak ketenaran. Baru di generasi kelima yang diperkenalkan pada 1991, Honda Civic menemukan jiwanya yang baru. Civic Estilo sebetulnya hanya varian hatchback dari Civic Genio yang berbentuk sedan, tapi ternyata bentuknya yang nanggung ini justru menarik hati lebih banyak orang. Mungkin karena bentuk sedan mulai tenggelam di laut merah pasaran mobil Indonesia yang kebanyakan begitu-begitu saja. Sementara hatchback adalah varian bentuk baru yang masih segar bagi masyarakat muda kala itu. Maka begitulah, meski hanya menyediakan 3 pintu, kegagahan Civic Estilo membawa nama Honda ke puncak penguasaan pasar sedan sport, bahkan mengungguli Toyota dan pabrikan Amerika Eropa. Mesin 1600cc SOHC injeksi yang menyemburkan 122 tenaga kuda sudah cukup pemuda Indonesia bergaya dengan Estilo ini. Masih gahar meski tidak untuk diadu balap menggunakan mesin stok. Interiornya lengkap, mewah, khas Honda, muda, mutakhir dan begitu akrab. Kursinya cukup untuk nongki-nongki dan menikmati waktu-waktu rehat kuliah. Itulah nostalgianya yang beken. Tapi waspadalah dengan harga dan nilai kelangkaannya di masa sekarang. Pada awal kemunculannya di era 90-an, Civic Estilo dibanderol seharga 60 jutaan saja. Bandingkan dengan harga bekasnya hari ini yang bisa mencapai 300 juta. Ya, 300 juta. Honda Estilo Civic hatchback langka dengan sejuta pesona. Nomor 4, Chevrolet Trooper. Apakah Anda pernah mendengar slogan ini? Tangguh bagaikan truk, nyaman bagaikan sedan. Ya, benar. Itulah slogan sohor dari Chevrolet Trooper, salah satu SUV yang di era akhir 80-an hingga pertengahan 90-an bertahan sebagai salah satu mobil keren yang dibanggakan banyak kalangan pekerja dan juragan. Dan slogan itu bukanlah isapan jempol atau bahasa pemasaran belaka. Chevy Trooper memang tangguh di segala medan dan dalamannya empuk setara SUV mewah di masa sekarang. Walau jumlahnya langka, Trooper sempat jadi pusat perhatian di tengah-tengah serbuan SUV Jepang yang murah. Mobil yang aslinya diproduksi oleh Isuzu dan dicap ulang oleh General Motors ini diproduksi mulai 1991 dan beredar di pasar Indonesia antara 1991 hingga 1999 sebelum akhirnya digantikan oleh Chevy baru seperti Blazer. Namun di zamannya, Chevy Trooper keren karena banyak hal. Bodinya kokoh dan tebal khas Isuzu, lampunya terang khas kendaraan segala medan, clearance-nya tinggi, gardan belakangnya pakai solid axle dan suspensi depannya independen. Di awal kemunculannya, Trooper sempat dikritik oleh para pengguna karena tarikan mesinnya yang 2000 cc kurang mengimbangi bobot bodinya yang melebihi 1 ton. Akan tetapi di lansiran-lansiran berikutnya, yakni dengan mesin 2200 cc kemudian 2300 pada seri C233, Trooper semakin mantap mengoptimalkan konfigurasi 4x4 yang merangsek ke persaingan kendaraan tangguh di Indonesia selalu dihargai mahal. Kapasitas mesin tertingginya mencapai 2800 cc, meski secara resmi tidak masuk ke pasar tanah air. Walau bodi dan kaki-kakinya tangguh, bagian dalamnya tidak kalah dari sedan mewah kala itu. Power window, pendingin udara, central lock, altimeter, clinometer, hingga termometer disediakan untuk berbagai keperluan medan perjalanan. Sayangnya, semakin sesaknya pasar, persaingan SUV juga semakin ganas, hingga krisis moneter menampar banyak industri, membuat Chevy mundur teratur. Penjualan Trooper pun dihentikan pada 1999 dan lalu tergantikan oleh merek dan pabrikan lain. Meski begitu, ketangguhan serta kenyamanan Chevrolet Trooper membekas di kalangan pengguna Indonesia yang menikmati masa mudanya di era 80-an dan 90-an.
Sebagai bukti, Anda bisa tampan sekaligus gahar bertenaga. Nomor 3, Isuzu Panther. Kalau di zaman 90-an sampai 2000-an ada yang tanya, rajanya diesel, mobil apa? Pastilah jawabnya Isuzu Panther. Slogan rajanya diesel memang jujur juga karena Panther memimpin pasar MPV diesel yang di era 90-an dipakai hampir di semua lini kehidupan. Keluarga, kantor, profesional lapangan, dunia dagang, stasi sipil sampai militer, semua pakai Panther karena dia rajanya diesel. Isuzu Panther muncul pertama kali pada 1991, mesin tipe C223 kubikasi 2300cc. Mesin sama yang digunakan Chevrolet Trooper yang juga buatan Isuzu. Karena menjual tenaga dan ketahanan di namanya, Panther menggunakan indirect serta direct injection yang bisa mencapai torsi puncak 140 nanometer di 2400 rpm. Peremajaan mesin sesuai kebutuhan pasar dilakukan pada tahun 96 dengan menambah kekuatan mesinnya ke 2500 cc hingga torsinya menyentuh 170 Nm di 2300 rpm. Tidak mengherankan jikalau Panther banyak dipilih untuk keperluan patroli hingga distribusi pabrik karena memang tenaga diesel dan tingkat pemakaian bahan bakarnya belum tertandingi masa itu. Memang, saingannya ada Toyota Kijang dan Mitsubishi Kuda, tapi mereka tidak fokus di segmen diesel. Dalam perjalanannya, variasi Isuzu Panther semuanya dikenal masyarakat, dari varian karoseri, Grand Touring, LS, LV hingga High Grade. Ketangguhannya di pasar diesel memimpin selama hampir 20 tahun sebelum tersingkirkan oleh persaingan teknologi baru dan peraturan perlindungan iklim. Diberlakukannya aturan emisi buang ke level Euro 4 pada 2021 memaksa Panther menghentikan langkahnya. Tenaganya yang gahar harus mengalah pada seperangkat aturan yang berlaku di pasar. Pada Februari 2021, tepat di ulang tahunnya yang ke-20, Isuzu Panther berhenti berproduksi. Penerusnya banyak dan masih membawa mesin diesel juga, tetapi nama besar Isuzu Panther tidak akan tergantikan begitu saja. Mobil multiguna yang pernah menjejaki jalanan Indonesia ini tetap akan dikenal dan disayang. Isuzu Panther memang rajanya mobil diesel. Nomor 2, Toyota Great Corolla. Jarang kita sadari merek Corolla sudah hadir di tanah air selama 52 tahun lebih. Masuk ke pasar pertama kali pada 1970 dengan Toyota Corolla 1100cc bertipe KX10. Ternyata perjalanan Corolla masih berlanjut dan tampilannya semakin meningkat saja dari waktu ke waktu. Meski begitu, hanya dua generasi Corolla yang begitu menonjol, jadi rebutan para kolektor dan komunitas penggemar yang mengutamakan fungsi saat ini, Corolla DX dan Great Corolla. Toyota Great Corolla atau Greco merupakan generasi ke-7 keluarga Corolla yang sejak dulu terkenal dalam segmen sedan menengah. Dirilis oleh Toyota Astra Motor pada 1992, Toyota Great Corolla mengusung mesin jenis 2E kapasitas 1300cc DHC untuk tipe SE dan 1600cc untuk tipe SEG, yang mana keduanya merupakan pembaruan dari generasi sebelumnya, Twin Cam. Pada 1994, tipe 1300 dihapuskan dan selanjutnya menggendong kekuatan minimum 1600cc. Transmisinya lengkap tersedia dalam manual dan otomatis. Tidak mengherankan, segmennya saat itu adalah kalangan eksekutif muda yang memang punya kemampuan mendasar untuk mengemudikan sedan dan berdaya di jalan-jalan kota. Untuk memanjakan segmen konsumen ini, Corolla sudah dibekali fitur interior lengkap yang tergolong mewah, power window, central lock, power mirror, sampai panel-panel mewah yang diterima dengan baik di pasar Asia Pasifik hingga Amerika. Kemewahannya ini pun membuat Greco sempat dijuluki mini Lexus. Begitu nyaman dan didambakannya interior sedan ini. Toyota Great Corolla dijual hingga tahun 1995 dengan setidaknya 4 kali pembaruan kecil. Meski sudah ada generasi-generasi penerusnya kini, Greco masih jadi idaman banyak pemuda dan diburu sebagai mobil idaman, termasuk bagi pemakai mobil pertama kali atau hadiah bagi anak-anak generasi sekarang. Karena bagi para ayah, Great Corolla pernah menjadi idaman atau kesayangan. Saat ini, penerus Greco masih bertahan di seri Corolla Altis yang budinya menyerupai Camry, tapi tetap mengusung dimensi muda yang bergelora. Nomor 1, Mitsubishi Galant V624. Jika kita memasukkan dimensi ketampanan bentuk bodi, kemewahan interior, kecepatan, dan nilai nostalgia, kami memilih Mitsubishi Galant V624 sebagai juara mobil keren di era 90-an, bahkan sampai awal 2000-an. Hadir pertama kali pada tahun 1993 sebagai pengganti Mitsubishi Eterna,
Mitsubishi Galant muncul dengan aerodinamika bentuk bodinya yang paling bagus dalam kelas sedan. Lewat serangkaian pengujian, koefisien hambatan udara di bodi Galant mencapai nilai 0,29, paling baik ketika itu. PT Krama Yuda 3 Berlian Motor selaku ATPM penyalur Galant kala itu menjual dua varian, 4 silinder inline dan varian V6. Meski begitu, varian V6 terkenal lebih keren dengan performa jalanan lebih baik. Salah satu varian V6 yakni VR pada 1994 sudah mengadopsi saluran bahan bakar injeksi yang membuat pengapian semakin rapi dan hemat dengan tetap menjaga performa kecepatan yang unggul. Lalu, pada 1998 PT KTB mengeluarkan Galant pembaruan generasi kedua yang sangat populer, bahkan terlihat gagah dan mewah di masa sekarang, Mitsubishi Galant GT, atau yang lebih dikenal karena bentuk wajahnya Galant Hiu. Pembaruan pada mesin hanya di tipe DOHC yang diubah menjadi SOHC, meski tetap mengusung mesin V6 dengan 24 katup yang mempopulerkan angka di bodi belakangnya V624. Mesin injeksi dengan kode 6A13 ini menghasilkan 173 tenaga kuda pada 5.750 rpm dan torsi sebesar 23 Nm pada torsi 4.500 rpm. Tenaga sebesar ini disalurkan ke roda depan dengan transmisi 5 percepatan, manual maupun matic. Sementara teknologi manumaticnya dapat berpindah dari mode automatic ke manual melalui fitur trim level ST bertajuk Invex. Dengan luaran mesin yang sebesar ini, kemampuan lajunya jangan ditanya. Mengadu Mitsubishi Galant dengan sedan sekelas di masanya dianggap sebuah gurauan, karena belum ada yang mengalahkan kecepatan, aerodinamika, sampai kenyamanan kabinnya ketika digeber hingga 150 km/jam. Sementara untuk interior, fitur elektrik dan monitor kendalinya pun sudah paling lengkap di masa itu. Fitur canggihnya sudah termasuk airbag, layar kontrol, AC digital, lampu kabut, power window sampai rem ABS. Ketampanannya menyebar hingga tetap jadi idaman di masa sekarang meski jumlahnya semakin sedikit. Pada 2005, produksi Mitsubishi Galant dihentikan. Namun begitu, pesonanya terus merajai samudera persedannya di Indonesia, terutama di kalangan pecinta sedan penguasa jalan tol. Memang, di zamannya, Galant terkenal mobil lumayan boros. Tentu saja, karena kapasitas mesinnya yang besar. Tapi jangan bandingkan tingkat konsumsi bahan bakar jika tujuan Anda adalah penampilan yang tampan, kecepatan, kemewahan, dan otoritas jalanan. Karena dengan Mitsubishi Galant, Anda berada selevel lebih tinggi dari sedan-sedan lainnya. Mitsubishi Galant V624, mobil paling keren di era 90-an, memimpin puncak kejayaan mobil sedan. Itulah 5 mobil paling keren di Indonesia di era 1990-an, setidaknya menurut catatan kami. Jika Anda punya ide mobil lain yang seharusnya masuk daftar ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Untuk video-video selanjutnya, kita akan membahas mobil-mobil di era 2000-an yang pasarnya semakin sesak namun tetap berkualitas. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan memencet tombol jempol ke atas dan adalah gratis jika Anda turut mendukung kanal ini dengan memencet tombol subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.